Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Syifa Dewi dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 8 yang berjudul Menjaga Kehormatan Diri dan Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan zina, contoh dan dampak dari zina, dalil dan hikmah, serta cara menghindari perbuatan zina. Pertama-tama, apa sih pergaulan bebas dan perbuatan zina itu? Pergaulan bebas merupakan pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh Islam, yaitu zina. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai Islam serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak mempedulikan aturan agama, norma, dan etika. Nah, zina di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, zina musan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman dari zina musan adalah dirajam atau dilempar batu sederhana sampai mati. Nah, yang kedua, zina ghairu musran, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah. Hukuman dari zina ghairu musran ini adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Apa aja sih contoh perbuatan yang mendekati zina? Yang pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan dan norma agama. Yang kedua, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang ketiga, memakai pakaian yang tidak menutup aurat sehingga mengundang nafsu syahwat. Yang keempat, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Banyak sekali dampak buruk yang diakibatkan oleh pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di antaranya itu yang pertama, menimbulkan berbagai penyakit seperti misalnya AIDS. Yang kedua, mendapat hukuman dari masyarakat, yaitu dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, menghancurkan masa depan. Yang keempat, pezina akan dihukum berupa cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Yang selanjutnya, merusak dan menguburkan hubungan nasab. Dan terakhir, memicu perbuatan dosa besar yang lainnya, seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau membunuh diri karena malu telah berzina. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hikmah dari pengharaman, pergaulan bebas dan perbuatan zina itu diantaranya seperti yang pertama, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina, seperti menggugurkan kandungan atau bunuh diri karena malu telah berzina. Yang kedua, memberikan efek jerak kepada orang lain. Yang ketiga, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang keempat, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang kelima, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan, seperti penyakit kelamin atau HIV dan AIDS. Pergaulan bebas dan perbuatan zina itu sangat merugikan. Nah, gimana sih cara menghindarinya? Cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina diantaranya seperti yang pertama, berpakaian menutup aurat, rapi, dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh, sebab teman yang soleh akan mengajak kita untuk selalu berbuat baik dan saling mengingatkan bahayanya berbuat maksiat. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat yang dapat memberikan peluang untuk melakukan zina. Yang keempat, menghindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai hal yang positif. Dan yang terakhir, memperbanyak mengingat Allah. Sekarang kita tahu kan buruknya pergaulan bebas dan perbuatan zina itu. Nah, maka dari itu, ayo kita sama-sama menjaga kehormatan diri dan menghindari perbuatan zina, agar kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Nauzubillahi min dzalik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.